itu memang dasar dari kemauan dia sendiri. Mau tidak mau dia memang harus muncul memberikan statement. Jadi tidak ada yang memaksa dia, ya memang maunya dia sendiri. Ya, dengan melihat perkembangan yang ada, akhirnya dia berpikiran saya harus memberikan statement. Akhirnya ya dia berani tadi memberikan statement. Tapi kenapa tidak mau muncul, Pak? Oh bukan. Dia pasti akan muncul kok. Pasti klien saya ini pasti akan muncul. Tidak mungkin tidak muncul. Kemungkinan dia akan muncul menunggu apa statement dari pihak Reski. Oke Bang, dengan adanya pemberitaan yang sekarang beredar saat ini, apakah ada dari pihak Reski untuk menghubungi Abang, mungkin lawyernya atau apanya? Semenjak berita ini muncul sih secara resmi sih belum ada. Belum ada. Apakah dari mungkin lawyernya sempat mengadakan pertemuan? Kan saya dengar saat ini kan kemarin belum lama akan ada pertemuan antara pihak Reski dan mungkin pihak OE mungkin untuk melakukan mungkin mediasi gitu. Oh, kalau secara langsung ke saya belum ada ya, sama sekali. Belum ada. Bang, alasan tadi mungkin sudah dituturkan oleh OE sendiri tentang alasan dia untuk membuka semua tadi. Menurut kamu seperti apa? Ya kalau menurut saya juga agak ini ya gimana ya? Ya kalau menurut saya sih ya itu sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Dia mengeluarkan statement atau bagaimana dia itu kembali lagi ke dirinya klien saya. Kalau saya ini kan mengawal proses hukumnya dia. Sampai benar-benar kita perjuangkan apa yang menjadi prioritasnya dia. Kenapa baru sekarang? Karena ini udah makan waktu yang cukup. Iya, kalau misalnya pertanyaan itu memang itu selalu muncul bro. Kenapa baru sekarang? Kalau menurut saya itu tidak ada masalah. Mau sekarang, mau kapan pun, yang namanya kebenaran memang harus terungkap. Tinggal hanya masalah waktu aja, sama masalah keberanian. Berani tidak dia untuk mengungkap? Karena kan di sini kan pasti ada resikonya ya, terutama resiko dari orang-orang yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Pasti kemungkinan besar akan berpikiran negatif ke klien saya. Mungkin itu salah satu pertimbangan dia yang mungkin selama ini nggak berani dia untuk bicara. Menanggapi yang publik yang bilang ini pansos lah apa gitu dengan Abang sendiri gimana Bang? Dengan pansos saya? Bang, dia ingin menghancurkan rumah tangganya. Oh, kalau untuk menghancurkan saya rasa tidak ada, kan jelas yang dimintakan hanya pengakuan. Tidak lebih dari itu. Tidak ada dari klien saya minta untuk isbat atau tidak ada. Dia hanya minta pengakuan. Kalau untuk urusan pansos ya itu udah penilaian orang masing-masing ya. Kalau saya sih sebagai pengacara ya tugas saya mencari keadilan bukan mencari pansos. Terus tanggapan Bu Eni sendiri dibilang pansos ada nggak dia? Sama, dia juga berpikiran dia tidak peduli dengan omongan orang. Dia hanya mencari keadilan. Jadi tanggapan orang ada yang baik, ada yang negatif, ya itu semua orang punya hak yang sama. Bisa mengatakan baik, bisa mengatakan yang buruk kepada klien saya ataupun kepada saya. Itu sah-sah aja, nggak ada masalah. Yang penting kita tetap pada jalurnya kita tetap harus memperjuangkan keadilan. Bang, tadi Abang bilang prioritas adalah pengakuan. Selain pengakuan apa aja sih Bang yang diharapkan dari klien Abang? Mungkin bisa dikatakan nafkahnya untuk seorang anak itu atau apa? Begini, dengan kita perjuangkan pengakuan, sudah pasti kalau pengakuan itu dikabulkan nantinya oleh pengadilan, tapi saya juga tidak mau mendahului pengadilan ya, seandainya dikabulkan, sudah pasti hubungan keperdataan antara Reski dan anak itu ada. Dengan adanya hubungan keperdataan itu ya berarti ya secara otomatis tanggung jawab Reski harus jalankan, termasuk nafkah di situ. Oke, Bang, gimana Abang melihat selama ini rekan-rekan media juga mendatangi lokasi syuting Reski, tapi Reski enggan berbicara. Menurut Abang itu seorang sifat yang gentleman atau seperti apa sih Bang? Nah, kalau ke masalah itu mungkin kurang etis lah kalau saya mengomentari pihak Reski ya. Itu udah kembali lagi ke orang yang masing-masing ya. Tapi Ibu sendiri menyampaikan nggak sih Bang sama Abang gitu kan, kayak tadi kan rekan-rekan media udah mencoba untuk nyari tahu ke Reskinya sendiri. Tanggapan dari Ibu sendiri seperti apa Bang? Ya sama ya itu dia makanya klien saya itu juga dia bilang saya akan muncul setelah Reski memberikan statement. Apapun statement Reski, saya nantinya akan muncul. Bahkan dia sempat mengatakan bila perlu ada yang mengundang dia untuk bertemu sama pihak Reski. Dia berani dia. Berarti nunggu Reski muncul dulu ya Bang? Menurut klien saya dia begitu. Kalau selama ini Reskinya mungkin
tidak mau bermuncul di media, apa langkah apa yang abang akan lakukan Ya, nih sudah, maksudnya? sudah pasti kita kan sudah pasti ini sekarang kan dalam waktu dekat ini kan saya mendaftarkan gugatan ya. Nanti juga di pengadilan pasti akan ketemu. Bang, abang mendapatkan gugatannya di mana bang? Boleh disebutkan bang? Kemungkinan itu dia. Saya ini kan lagi harus ngecek ini apa KTP tempat tinggalnya si Reski ini. Tapi saya sudah dapat 2 info. Yang pertama tuh di Otista, berarti itu masuknya Pengadilan Jakarta Timur. Yang kedua itu di Tangerang Selatan, berarti masuknya ke Pengadilan Tangerang Kota. Saya tinggal ngecek itu aja tuh, yang antara Jakarta Timur atau Tangerang Kota. Makanya kalau untuk gugatan kita udah siap semua, sudah nggak ada masalah. Tinggal kita lihat domisilinya di mana. Rencana kapan abang akan mendaftarkan gugatan? Yang pasti minggu ini. Belum waktu Bang. dekat ya. Iya, dalam waktu dekat ini. Pertama ibu itu mendatangi abang, apa yang abang lihat tentang kasus itu? Ya pertama dia datang ya seperti umumnya pada umumnya klien pada biasanya yang datang ke saya ya, gitu dia menceritakan permasalahannya. Di awal saya memang tidak tahu siapa laki-laki yang dimaksud sama dia, karena dia selalu hanya bilang public figure, dia belum mengungkap. Tapi setelah hari kedua dia ketemu saya lagi, di situ dia baru ungkap siapa nama laki-laki yang dimaksud sama dia. Oke bang, permasalahan ini kan bukan terhadap Reski aja, tapi Ya. terhadap orang tua juga nih, seperti kasusnya sama Reski juga. Gimana bang? Kalau langkah saya terhadap Pak Triogo ya saya rasa tidak beda jauh sama Reski, sama aja semua. Karena dua-duanya juga permasalahannya setelah saya analisa ya sama. Berarti langkah saya untuk ke Reski dan langkah saya untuk ke Pak Triogo sama juga, sama semua. Pengadilannya cuma beda. Cuman beda, kalau untuk pengadilan orang tuanya Reski, Pak Triogo itu di pengadilan Bekasi Kota. Sudah masukin juga. Iya, itu berbarengan saya akan masuk itu. Jadi Pasti setelah minggu ini juga Bang. iya, rencana minggu ini juga. Kalau Pak Triogo kalau saya nggak kekejar minggu ini di hari Seninnya. Iya. Tapi inisial T sendiri tersebut akan muncul juga masih. Oh iya, sama. Yang T inisial T juga sama, dia juga akan muncul juga. Pasti dia akan muncul juga. Dia pasti muncul. Artinya ini ketika akhirnya ingin menggugat untuk pengakuan seorang anak. Artinya memang nggak ada komunikasi atau gimana sih? Nah, sebelumnya? Iya, sampai akhirnya pengen menggugat mereka. Ya sebelumnya ya. Kalau untuk Reski dan klien saya yang W memang tidak ada komunikasi. Nah kalau untuk klien saya yang T sama Pak Triogo masih ada komunikasi tapi tidak intens. Terakhir kapan itu Bang, kalau boleh tahu? Terakhir kalau nggak salah itu sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Iya. Bang, kalau yang dengan bapaknya Reski tuntutannya apa aja bang? Sama juga? Sama pengakuan juga. Pengakuan dan tanggung jawab. Ada bedanya nggak? Mungkin dia nikah siri atau apa? Oh enggak. Sama. Mereka juga tidak dikasih. Tidak. Anaknya umur berapa? Kalau yang klien saya yang T, anaknya sekarang umur kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Kalau gue Kalau W kurang lebih 8 tahun. Oke. Bah, dengan bersama klien abang. Ya yang kita harapkan ya permasalahannya dapat kita selesaikan dengan secara baik. Kita juga berharap dari pihak Reski dan Pak Triogo juga mau menyelesaikan secara baik-baik. Karena kita tujuannya juga intinya itu kan untuk kejelasan anak masing-masing ya, terutamanya kan anaknya perempuan semua. Baik klien saya yang W atau yang T, anak mereka perempuan semua. Jadi ya mereka juga harus jelas bapaknya siapa. Gitu. Walaupun secara hukum Islam nasabnya memang putus ya, tapi kan kita bukan mengarah ke situ, kita mengarah ke pengakuan, bukan mengarah untuk nanti kalau udah besar jadi wali nikah, bukan ke situ. Karena nasabnya memang putus di hukum Islam. Tapi pengakuan yang kita tuju. Kalau untuk di negara banyak bahwa dia punya akte segala Iya, macam. secara kita menuju secara negara, secara hukum negara, bukan secara hukum Islam. Berarti artinya anak tersebut sampai saat ini nggak ada aktinya atau gimana? Iya, tidak ada. Oh, Tidak bisa. Ya sebenarnya kalau kasus seperti ini bisa memang akte itu dibuat dengan turut ibu ya. Gitu. Tapi mereka tidak mau itu. Mereka tidak mau itu. Pengakuan aja ya. Ya, mereka mau pengakuan, dengan adanya pengakuan berarti nama ayah kan tertera di situ. Iya. Sudah coba untuk bermediasi, panggil bersama keluarga. Ya itu tadi makanya saya bilang permasalahan ini sebenarnya sudah 3 bulan yang lalu. Cuman mungkin baru mencuat di media baru-baru ini.
3 bulan yang lalu itu saya berusaha secara kekeluargaan, secara baik-baik, supaya apa? Supaya tidak ada media tahu, orang lain yang tidak berkepentingan juga tahu. Itu sudah saya lakukan semua. Tapi responnya kurang bagus, sampai akhirnya ya kalian teman-teman media muncul. Bang, Respon dari Rizky dan ayahnya juga gitu, nggak ada no respon juga ya bang? Maksudnya? Iya, responnya kurang bagus. Bang. Saya tidak, ya mungkin kurang lebih tidak menanggapi kali ya. oke bang. Bang, tadi kan sempat kita melakukan baik selama ini bahwa Rizky itu tidak menanggapi pemberitaan ini. Ya kalau kekecewaan pasti ada lah ya, apalagi perempuan kan lebih sensitif daripada laki-laki ya. Pasti ada itu, mungkin tidak semua perempuan bisa mengungkapkan masalah itu ya, mungkin ada yang dipendam dalam hati, ada yang berani diungkapin. Tapi kalau kita bicara kecewa ya pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Ini juga salah satu bentuk kekecewaannya dia kan, makanya kita menggugat. Bang, tadi kalau saya lihat ada rasa kesedihan Yang mendalam. gue jadi bicara panjang akhirnya dia putus dengan begitu ya bang. Artinya selama berita ini mencuat, apa yang abang lihat terhadap abang itu? Ya bukan hanya pada saat beritanya mencuat, dari sebelum-sebelumnya juga kalau kita bicara kesedihan ya dia memang sudah merasakan itu udah bertahun-tahun. Tapi kan keberanian dia untuk mengungkap ini kan tidak mudah. Bukan hanya klien saya, mungkin wanita yang lain juga kalau mengalami hal yang sama juga nggak gampang mengungkap ini, nggak gampang. Ini kan istilahnya apa ya, risiko yang dia akan terima kan besar, apalagi penilaian dari publik ya, itu sangat besar, terutama yang berkomentar negatif gitu. Tapi mungkin kalau untuk yang mengetahui yang sebenarnya, saya rasa tidak akan mereka berkomentar negatif. Mungkin yang berkomentar negatif mereka yang tidak mengetahui yang sebenarnya. Tapi itu sah-sah saja, itu nggak ada masalah ya. Karena negara kita kan negara hukum ya. Yang penting mereka tidak melanggar hukum aja dalam mengomentari permasalahan ini. Jadi sebenarnya Mbak Weni ini kenal dengan Ciki, apa pernah bertemu atau pernikahan atau gimana bang? Pernah Si bercerita? Weni, Pernah datang nggak sih di pernikahan Oh, Ciki? enggak. Tidak mengenal? Tidak mengenal. Belum pernah bertemu? Bertemu juga nggak pernah, kenal juga nggak pernah. Hanya tahu nama aja gitu kali ya. Nah, mungkin hanya tahu nama saja. Karena saya juga tidak pernah bertanya untuk masalah pribadinya dia kenal apa tidak sama sih. Tapi menurut pengakuannya dia sih, dia bilang memang nggak kenal dan nggak pernah ketemu juga. Makasih banyak bang. Ya, sama-sama. Makasih. Sekarang kata Oke.